Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, kita mengenal banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menorehkan kisah luar biasa. Namun, ada satu nama yang jarang disebut, meskipun pengorbanannya sangat besar. Dialah Syuhaib Ar-Rumi, seorang sahabat dengan perjalanan hidup yang tak biasa. Sebuah kisah tentang kehilangan, ketabahan, dan cinta yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski dikenal sebagai Ar-Rumi, Syuhaib sebenarnya bukan keturunan Romawi. Ia lahir di kota Al-Ubalah, wilayah yang kini termasuk Irak. Ayahnya adalah seorang pejabat kekaisaran Persia, seorang bangsawan Arab dari suku Bani Namir bin Qasid yang ditugaskan di daerah perbatasan antara Persia dan Romawi. Sebagai anak pejabat, Syuhaib kecil hidup dengan segala kemewahan. Ia diasuh dalam lingkungan terpandang, penuh pengajaran, dan hidup nyaman. Namun, saat usianya sekitar 5 tahun, tragedi menghantam. Sebuah pasukan Romawi menyerbu kota tempat keluarganya tinggal. Dalam serangan itu, Syuhaib kecil diculik dan dijual sebagai budak ke negeri Romawi. Di negeri asing itu, Syuhaib hidup dalam keterasingan. Ia tumbuh sebagai budak di lingkungan non-Arab, menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa sehari-hari. Ia perlahan melupakan bahasa Arabnya. Budaya, pakaian, dan bahkan logat bicaranya berubah. Namun, kecerdasan dan akhlaknya membuatnya disukai oleh tuannya. Ia pun diberi kebebasan lebih dari budak lainnya. Ketika usianya semakin dewasa, Syuhaib berhasil kabur dan memulai perjalanan panjang menuju tanah Hijaz. Saat sampai di Mekah, Syuhaib tak punya apa-apa. Ia adalah orang asing, dengan logat aneh, dan status yang tak jelas. Namun, dengan kerja keras, ia mulai berdagang. Ia bekerja sama dengan seorang bangsawan Quraisy bernama Abdullah bin Jud'an. Perlahan tapi pasti, Syuhaib sukses. Ia dikenal jujur, amanah, dan dermawan. Hartanya terus bertambah. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kehampaan yang tak bisa diisi dengan harta. Hingga suatu hari, terdengar kabar bahwa seorang laki-laki dari Bani Hashim, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan ajaran baru. Ajaran tentang satu Tuhan, keadilan, akhirat, dan persaudaraan manusia. Syuhaib diam-diam mencari tahu. Ia bertemu Ammar bin Yasir, lalu menyusup ke Darul Arqam, markas rahasia kaum muslimin. Di sana, ia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan langsung tentang Islam membuat hatinya bergetar. Ia tidak ragu. Tanpa tanya panjang, ia langsung mengucapkan syahadat. Bersama Ammar bin Yasir, Syuhaib termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Tapi itulah awal penderitaannya yang baru. Karena Syuhaib adalah orang asing tanpa pelindung, Quraisy menganggapnya mudah ditekan. Ia disiksa, dihinakan, dan diintimidasi. Ia dijemur di bawah terik matahari, dipaksa untuk kembali ke keyakinan lamanya.
Tapi Syuaib tetap teguh. Ia tak membalas dengan kekerasan. Ia hanya mengatakan, "Aku tidak akan pernah kembali kepada kesesatan setelah aku tahu kebenaran." Kesabaran dan keteguhannya membuatnya semakin dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi izin untuk berhijrah ke Madinah, Syuaib bersiap. Namun, para pembesar Quraisy memblokirnya di luar kota. Mereka berkata, "Kau datang ke Mekah dalam keadaan miskin dan lemah. Kau mendapat kekayaan di sini. Sekarang kau ingin pergi membawa harta itu?" Syuaib menjawab dengan tenang, "Bagaimana jika aku tinggalkan seluruh hartaku untuk kalian? Akankah kalian membiarkanku pergi?" Mereka setuju. Maka Syuaib pun meninggalkan seluruh hartanya dan melanjutkan perjalanan seorang diri. Saat sampai di Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menunggu langsung berkata dengan senyum, "Robiha Syuaib, Robiha Syuaib. Sungguh beruntung Syuaib. Sungguh beruntung Syuaib." Pengorbanannya menjadi kabar gembira yang dicatat dalam sejarah. Di Madinah, Syuaib kembali berdagang, hidup sederhana tapi berkecukupan. Ia dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Setiap kali memiliki makanan, ia tak pernah makan sendirian. Ia selalu berkata, "Jika ada makanan di rumahku, takkan kubiarkan sebelum aku cari seseorang untuk menikmatinya bersamaku." Ia juga terkenal dengan tawanya yang khas. Meski hidupnya penuh luka, ia tetap menyebarkan senyum. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Syuaib sebagai imam sholat jenazah sebelum penguburan. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Kemudian di masa Umar bin Khattab, Syuaib diberi tugas penting. Bahkan ketika Umar ditikam dan merasa ajalnya dekat, beliau berkata, "Jika 6 orang calon khalifah belum menentukan, biarkan Syuaib yang menjadi imam sholat bagi kaum muslimin hingga urusan ini selesai." Begitu tingginya kepercayaan terhadapnya. Syuaib wafat di usia tua dan meninggalkan warisan yang tak ternilai. Bukan dalam bentuk harta, karena ia sudah menyerahkan semuanya di jalan Allah. Tapi warisan itu adalah kisah tentang keteguhan hati, pengorbanan, dan kecintaan sejati kepada Islam. Ia mengajarkan kita bahwa seseorang tidak dinilai dari darah bangsawannya, bukan dari sukunya, bukan pula dari bahasanya, tapi dari iman dan amalnya. Dari seorang bangsawan menjadi budak, lalu menjadi orang asing yang dijauhi, namun akhirnya menjadi sosok yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihormati oleh para sahabat besar. Itulah Syuaib Ar-Rumi. Sosok yang tak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Sahabatku, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah inspiratif dari para sahabat Nabi terus hidup dan tersebar luas. Sampai jumpa di kisah inspiratif sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.